Pertanyaan yang ke-44 yata'allaq bil masail al-aqdiyah. Sebuah pertanyaan yang terkait dengan permasalahan akidah. As-su'al, halil jinnu ya'lamun al-ghaib? Ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada beliau rahimahullah. Si penanya mengatakan, apakah para jin ya'lamun al-ghaib, mengetahui perkara gaib? Ini sangat penting untuk kita kaji dan kita ketahui bersama, karena konsep Islam terkait dengan permasalahan gaib sangat jelas dan sangat gamblang. Secara global bisa kita sampaikan bahwa perkara gaib, baik terkait dengan berbagai peristiwa yang akan datang maupun berbagai peristiwa yang telah lalu, tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah akidah yang harus diyakini oleh setiap pribadi muslim. Sehingga akan kita lihat nanti jawaban beliau yang sangat tegas terkait dengan permasalahan ini, dan juga beliau akan membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, jawabannya, beliau mengatakan, al-jinnu la ya'lamun al-ghaib. Beliau menegaskan bahwasanya para jin la ya'lamun al-ghaib, tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib telah kita singgung tadi, terkait dengan berbagai peristiwa yang akan datang maupun kejadian-kejadian yang telah lalu, yang terjadi pada masa lampau. Wala ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Kemudian beliau kembali menegaskan, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib, siapa saja yang ada di langit maupun di bumi, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, betapapun tingginya kedudukan makhluk tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap saja dia tidak mengetahui perkara gaib. Hatta para malaikat yang memiliki sekian banyak keistimewaan, mereka adalah makhluk dengan berbagai keistimewaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka. Senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepadanya, dan sekian banyak kelebihan yang mereka miliki. Namun tetap saja mereka adalah makhluk yang tidak mengetahui perkara gaib. Mereka termasuk penduduk langit, para malaikat, tidak mengetahuinya. Demikian halnya dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi, siapapun dia. Bahkan asyraful anbiya wal mursalin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tidak mengetahui perkara gaib sama sekali, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak peristiwa yang membuktikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Beliau pernah terluka, bahkan dengan luka yang cukup parah, dalam perang Uhud. Beliau juga tidak mengetahui ketika Imra'atun Sauda, seorang wanita berkulit hitam yang bertugas untuk membersihkan masjid, meninggal dunia
Beliau tidak mengetahuinya. Dan baru tahu ketika para sahabat memberikan informasi kepada beliau. Maka beliau pun meminta para sahabat untuk menunjukkan di mana letak kuburannya. Kemudian Nabi SAW mensolatinya. Berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang semuanya membuktikan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Apalagi yang lainnya. Wa qra' qaulahu ta'ala, kata Syekh, dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan membawakan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa para jin tidak mengetahui perkara gaib. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alaihil maut." Sebuah ayat yang mengisahkan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Falamma qadayna 'alaihil maut," maka tatkala kami telah menentukan kematiannya. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan beliau meninggal dunia. Ma dallahum ala mautih. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menunjukkan kematiannya illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah, kecuali setelah rayap memakan tongkat Sulaiman alaihi salam. Falamma kharra tabayyanatil jin, maka ketika Sulaiman jatuh tersungkur karena beliau meninggal dalam posisi berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Sekian lama jin tidak mengetahui kematian beliau, sampai akhirnya rayap kemudian memakan tongkat beliau, sehingga beliau pun terjatuh. Maka di saat itulah para jin menyadari, allau kanu ya'lamun al-ghaib, sekiranya mereka mengetahui perkara gaib, ma labithu fil azabil muhin, tentu para jin tersebut tidak akan berada dalam siksaan yang menghinakan. Surat Saba ayat 14. Karena Sulaiman memiliki bala tentara yang sangat banyak dari kalangan jin, baik jin muslim maupun jin kafir, jin yang baik maupun jin yang jahat. Dan luar biasanya semua jin tersebut tunduk dan patuh kepada Sulaiman alaihissalam. Semua jin, yang baik, yang jahat, yang muslim, yang kafir, sangat luar biasa. Semuanya tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Kalau jin muslim, dia tunduk kepada Sulaiman karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jin kafir, maka dia tunduk kepada Sulaiman karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisah ini dalam surat yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara jin ada yang bekerja baina yadayhi, di hadapan Sulaiman, bi'idni rabbih, dengan seizin Rabbnya. Wa may yazik minhum an amrina nuzikhu min adzabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang menyimpang dari kalangan mereka, an amrina, dari perintah kami, nuzikhu min adzabis sa'ir, maka kami akan menimpakan kepadanya siksaan api yang menyala-nyala. Allah Azza wa Jalla mengancam siapa saja yang tidak patuh kepada Sulaiman,
yang membangkang perintahnya. Nuzikhu min adzabis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kami akan menimpakan kepadanya siksaan api yang menyala-nyala. Sehingga begitu banyak jin kafir yang bekerja dalam keadaan sangat terpaksa. Ada di antara mereka yang membuat maharib, membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi, yang sangat megah. Ada yang membuat tamasil, membuat patung-patung yang sangat besar. Ada yang membuat jifan, kal jawab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membuat piring-piring yang sangat besar, bagaikan kolam. Wa quduri rasiyat. Ada juga yang membuat periuk-periuk besar, rasiyat, yang tetap kokoh di atas tungkunya. Mereka bekerja dengan pengawasan dan komando dari Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau meninggal dalam keadaan berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Tidak ada satupun jin yang mengetahuinya, kecuali setelah ada rayap yang memakan tongkat beliau. Akhirnya beliau jatuh tersungkur. Nah, barulah kemudian para jin mengetahui bahwa Sulaiman telah meninggal dunia. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa jin tersebut terus bekerja selama 1 tahun setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Subhanallah. Sehingga dalam rentang waktu tersebut, selama 1 tahun penuh mereka bekerja dalam keadaan tidak mengetahui Sulaiman telah meninggal dunia. Rentang waktu yang cukup lama. Baru setelah beliau jatuh tersungkur, mereka pun sadar ternyata Sulaiman telah meninggal dunia. Selama 1 tahun mereka menganggap bekerja dalam pengawasan Sulaiman alaihissalam. Seandainya mereka tahu Sulaiman telah meninggal dunia, tentu para jin tersebut akan pergi meninggalkan istana beliau, melarikan diri. Karena jin-jin yang kafir bekerja karena terpaksa, takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Ma labithu fil azabil muhin." Tentu mereka tidak akan berada dalam siksaan yang menghinakan. Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang kondisi para jin yang kafir, bekerja karena terpaksa. Sehingga ayat ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya jin tidak mengetahui perkara gaib. Wa man idda'a ilmal ghaib fahuwa kafir. Kemudian Syekh mengatakan, barang siapa mengaku ilmal ghaib, telah mengetahui perkara gaib. Barang siapa mengklaim dirinya sebagai orang yang mengetahui perkara gaib, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Seperti yang diklaim oleh kebanyakan dukun atau tukang sihir. Di antara sebab yang menjadikan mereka kufur, mereka kafir adalah klaim mereka telah mengetahui perkara gaib. Di samping ada ta'awunnya mereka dengan para jin yang jahat. Kata para ulama, minimalnya ada 2 sebab yang menjadikan seorang dukun kafir. Boleh jadi karena klaim mereka telah mengetahui perkara gaib, atau kalau tidak karena mereka berta'awun dengan para jin yang jahat, memberikan ibadah kepada jin-jin yang jahat. Wa man saddaqa man yadda'i ilmal ghaib, dan siapa saja yang membenarkan saddaqa man yadda'i ilmal ghaib, seseorang yang mengaku dirinya mengetahui perkara gaib, fa innahu kafirun aidan,
maka dia juga telah kafir. Yang membenarkan pengakuannya saja divonis sebagai orang kafir oleh para ulama. Apalagi pelakunya sendiri, ya dukunnya itu sendiri. Maka tentu kekafirannya lebih besar, lebih parah. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Siapa saja yang di atas langit maupun di bumi, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini dengan lafadz man, ya, yufidul umum, meliputi siapa saja. Man yufidul umum, sebagaimana dalam kaidah fikhiyah yang telah kita pelajari. Kalau ada lafadz man yang masuk dalam sebuah konteks kalimat, maka yufidul umum, kata para ulama, memberikan faedah keumuman, sehingga meliputi siapa saja. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamu ghaibas samawati wal ardi illallah wahdah. Sehingga kesimpulannya, kata Syekh, tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah semata. Wa haula alladzina yadda'una annahum ya'lamuna al-ghaiba fil mustaqbal. Kata beliau, dan orang-orang yang mengaku bahwa diri mereka mengetahui perkara gaib fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Kullu hadza minal kahanah. Kata Syekh, semua ini termasuk praktek perdukunan. Meskipun pelakunya mengaku sebagai seorang kiai misalnya, atau dengan memberikan predikat yang lain kepada dirinya sebagai paranormal, orang pintar, dan lain sebagainya. Berbagai istilah yang sekarang muncul sebagai bentuk kamuflase terhadap praktek perdukunan yang mereka lakukan. Yang kita pandang, yang kita pertimbangkan adalah bagaimana amaliyahnya, bagaimana prakteknya, bagaimana realitanya. Meskipun mengaku sebagai seorang kiai misalnya, tapi kalau yang dilakukan adalah praktek perdukunan, maka hal tersebut tidak merubah hakikatnya sama sekali, tidak merubah statusnya sama sekali sebagai seorang dukun. Sehingga jangan tertipu dengan berbagai label Islami. Yang menjadi barometer dan tolak ukur adalah bagaimana amaliyah mereka, bagaimana praktek mereka, bagaimana amalan mereka. Waqad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, dan telah sabit, telah terbukti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man ata 'arrafan, bahwa siapa saja yang mendatangi seorang tukang ramal atau seorang dukun, seorang tukang sihir, paranormal dan yang semisalnya, fasa'alahu, kemudian orang tersebut bertanya kepadanya, menanyakan tentang bagaimana nasibnya, bagaimana rezekinya, bagaimana usahanya, bagaimana masa depannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman,
maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Dan ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat yang dilakukan tidak akan membuahkan pahala sama sekali. Sholat yang dilakukan selama 40 hari tidak akan membuahkan pahala sama sekali. Meskipun mungkin sholatnya tetap sah, dia tetap menggugurkan kewajiban dengan sholat yang dilakukan, namun tidak mendapatkan pahala sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, tentu ini sebuah kerugian yang sangat nyata. Ya, satu sholat saja tentunya akan menghasilkan pahala yang sangat luar biasa. Sholat sunnah saja pahalanya sangat besar. Alaysa kadzalik? Khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi dengan sholat-sholat yang hukumnya wajib. Sehingga tentu ini merupakan sebuah kerugian yang sangat nyata. Dan para ulama telah sepakat pelakunya tidak diwajibkan untuk mengulangi sholatnya selama 40 hari. Ulama sepakat tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya, karena mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini sekali lagi, sholat yang dilakukan selama 40 hari tidak akan menghasilkan pahala sama sekali. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Fa'in saddaqahu fa'innahu yakunu kafiran. Kemudian beliau mengatakan, namun apabila seseorang membenarkan ramalannya, fa'innahu yakunu kafiran, maka dia juga telah kafir. Kalau sekedar bertanya dengan motif apapun, apakah sekedar untuk iseng misalnya, untuk iseng sekedar bermain-main, sekedar untuk mengetahui atau yang semisalnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Namun ketika seseorang membenarkan ramalannya, fa'innahu yakunu kafiran, maka dia telah kafir. Li'annahu idza saddaqahu bi'ilmil ghaib faqad kadzdzaba qaulahu ta'ala. Kata Syekh, karena jika seseorang membenarkan ramalan dukun tersebut, membenarkan klaimnya tentang perkara gaib, faqad kadzdzaba qaulahu ta'ala, maka sungguh dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Allah Azza wa Jalla dengan tegas menyatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, siapapun dia, yang di atas langit maupun di bumi, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sana para ulama telah memberikan perincian terkait dengan soal, dengan pertanyaan yang diajukan kepada seorang dukun. Kalau niatannya adalah melakukan ikhtibar, niatannya untuk menguji dan membuktikan kedustaannya, maka hal tersebut diperbolehkan menurut sebagian ulama. Namun tentunya tidak sembarang orang boleh melakukannya. Hanya orang-orang yang berilmu yang boleh untuk melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap
Ibnu Sayyad yang disebut